Ratusan ribu warga Gaza harus menelan kenyataan pahit ketika kembali ke rumah mereka yang penuh kenangan. Dunia mereka benar-benar berubah. Rumah-rumah mereka telah hancur dibombardir Israel selama 2 tahun. Puluhan ribu orang telah kehilangan keluarganya. Banyak anak-anak tak berdosa menjadi yatim piatu. Banyak wanita yang menjadi janda. Dan banyak warga sipil yang harus menjalani hidup dalam kondisi cacat. Rumah yang dahulu sangat nyaman dan menjadi tempat berkumpul bersama keluarga, kini hanya menyisahkan kesunyian dan kenangan berdarah. Semuanya sudah hancur dan rata dengan tanah. Menurut Bank Dunia dan PBB, prediksi biaya untuk membangun kembali wilayah kota Gaza yang hancur adalah mencapai sekitar 53 miliar dolar Amerika atau sekitar 870 triliun rupiah. Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia telah menggambarkan skala kehancuran kota yang tak terbayangkan. Lebih dari 90% rumah di Gaza rusak atau hancur. Di beberapa area seperti Tal Al-Hawa, seluruh distrik rata dengan tanah dan hanya menyisakan hamparan puing-puing. Tidak hanya itu, fasilitas air, sanitasi, rumah sakit, dan sekolah juga telah menjadi target serangan. Sekitar 67% fasilitas air dan sanitasi hancur atau rusak dan mengancam kesehatan masyarakat. Warga yang kembali harus bertahan hidup tanpa akses dasar seperti air, listrik, makanan, dan obat-obatan. Kondisi ini membuat mereka bergantung pada bantuan internasional yang terbatas. Selama perang, krisis pangan yang parah telah melanda Gaza, dengan kelaparan menjadi kenyataan yang mematikan. Bantuan kemanusiaan seringkali terhalang oleh blokade, sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan dasar. Sebagian besar penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi, bahkan hingga berkali-kali. Akibatnya, mereka hidup di tenda-tenda darurat yang dibangun dari bahan seadanya. Selain itu, trauma mendalam juga telah menghantui warga terutama anak-anak, yang hidup di tengah ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan mereka. Meskipun menghadapi kehancuran yang mengerikan, warga Gaza menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Dorongan untuk kembali ke rumah meskipun hanya tersisa puing, menunjukkan ikatan kuat warga dengan tanah kelahiran mereka. Mereka menghadapi perjalanan yang sulit, seringkali dengan berjalan kaki untuk mencapai tempat yang dulunya adalah rumah mereka. Upaya untuk mencari anggota keluarga yang hilang, baik yang terkubur di bawah puing atau ditahan, adalah menjadi prioritas utama bagi banyak orang. Kemudian bantuan kemanusiaan dari PBB, Palang Merah, dan organisasi lain menjadi satu-satunya jalur untuk bertahan hidup. Warga rela berebut makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya yang mulai masuk ke wilayah tersebut setelah gencatan senjata. Di tengah penderitaan, komunitas Gaza bersatu untuk saling membantu. Mereka bergotong royong membersihkan puing-puing dan berbagi sumber daya yang terbatas. Dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat ditemukan di sekitar seperti puing-puing atau material bekas, warga mencoba membangun tempat berlindung sementara di atas sisa-sisa rumah mereka. Menurut Bank Dunia, diperkirakan butuh puluhan miliar dolar untuk membangun kembali Gaza dan diperkirakan butuh waktu selama 10 tahun. Proses pembangunan kembali juga masih terhambat oleh faktor politik, termasuk blokade yang terus berlanjut dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Meskipun ada gencatan senjata, kekhawatiran akan berlanjutnya konflik juga membayangi warga, sehingga menghambat proses pemulihan dan membangun kembali kepercayaan. Meskipun demikian, semangat warga Gaza untuk bangkit dari kehancuran menunjukkan bahwa harapan tidak pernah sepenuhnya padam. Mereka terus berusaha untuk menata kembali hidup, sambil menunggu dukungan dan solusi jangka panjang dari komunitas internasional. Ya Allah, berikanlah kesabaran, kekuatan, dan ketabahan untuk saudara-saudara Muslim kami di Gaza. Amin.